Siapa itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani? Ya, rasa-rasanya seluruh santri di Indonesia pasti tahu dengan sosok pengarang banyak kitab ini. Salah satu kitabnya yang sering kita dengar adalah kitab Fathul Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waktiti semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Maman Suryaman. Kita akan mengunjungi beberapa situs bersejarah di Mesir. Salah satunya adalah makam ulama besar, ulama hadis, yakni Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang mana sekarang banyak sekali perubahan, karena 2 tahun sebelumnya, makamnya ini tidak seperti ini. Dan sekarang sudah direnovasi pada bulan Juli 2024, dan penampakannya sungguh sangat luar biasa indah. Di mana dibangun kembali dan direnovasi dengan sedemikian rupa detail-detailnya, sehingga membuat kita semakin penasaran untuk masuk ke dalam. Nah, yuk kita langsung aja masuk ke dalam ya. Sekilas sejarah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani lahir di Mesir 22 Sya'ban 773 Hijriah. Di usianya yang kedua tahun, ibunya pun wafat. Tak lama setelah itu giliran sang ayah juga meninggal dunia. Sang imam kecil pun lalu dititipkan kepada pamannya Abu Bakar al-Harubi atas wasiat dari ayahnya. Sang paman adalah orang kaya yang dermawan dan sangat mengutamakan keilmuan, sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani tumbuh dan besar di lingkungan yang syarat akan kecerdasan dan kesolehan. Di usianya yang ke-11 tahun, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini diajak oleh pamannya untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Nah, lalu di Mekah selain melaksanakan ibadah haji, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani juga mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya dan juga belajar ilmu agama kepada beberapa guru besar yang berada di Mekah. Dan beliau sangat begitu mudah untuk memahami ilmu tersebut. Nah, lalu selama 2 tahun di Mekah, beliau diajak pulang oleh pamannya ke Mesir. Dan di Mesir beliau juga belajar ilmu-ilmu kepada para ulama-ulama besar. Nah, dan juga setelah belajar dan di usia yang ke-23 tahun, Imam Ibnu Hajar mulai menciptakan karya-karya monumental, yang mana karya-karya ini banyak sekali digunakan dan dimanfaatkan oleh para santri yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu kitab Fathul Bari di Syarah Imam Al-Bukhari. Lalu ada lagi kitab Bulughul Maram, yang mana kitab tersebut juga adalah kitab hadis. Namun ada hal menarik yang perlu dikulik selain dari sejarah beliau. Hal itu adalah kondisi makam beliau yang beberapa tahun lalu begitu sangat memprihatinkan. Tapi sekarang menjelma menjadi makam yang begitu terawat dan indah. Proyek pembangunan kubah dan makam Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini berkolaborasi dengan Kementerian Wakaf Inarat Foundation, sebuah institut klasik Inggris di bawah naungan dekan pendirinya Dr. Badreddin Ismail Al-Husaini. Peresmian renovasi tersebut dilakukan pada bulan Juli 2024. Sekarang kita bisa lihat perubahan sebelum dan sesudah direnovasi. Sungguh sangat berbeda, bukan? Sayangnya, tidak ada narasumber yang berkenan untuk diwawancarai. Nah, itulah kunjungan kita ke makam Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini, kita sebagai santri yang pernah mengkaji kitab-kitab beliau bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari ilmu beliau. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Maman Suryaman dari Waktiti melaporkan. Assalamualaikum.